Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Sahabat IKADI rahimakumullah. Ramadan yang Allah berikan kepada kita patut kita isi, kita bersyukur dengan amal-amal kita yang terbaik. Salawat dan salam semoga dilimpahkan atas uswah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat IKADI rahimakumullah. Ketika kita memasuki Ramadan, yang kita ingat tidak hanya berpuasa, tapi Allah memberikan sesuatu yang sangat berharga untuk manusia, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini sebagai hudan linnas. Maka Al-Quran agar menjadi hudan, agar menjadi petunjuk, tidak hanya dibaca saja, tetapi harus ditadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa bagi orang-orang yang sudah mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mendengarkan Al-Quran akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Semua solusi hidup ada dalam Al-Quran. Bahkan Nabi yang paling mulia adalah Rasulullah yang diturunkan Al-Quran pada beliau. Malaikat Jibril, malaikat yang menurunkan Al-Quran menjadi malaikat yang mulia. Bahkan satu negeri yang gersang, yang terbelakang, Madinah, Mekah, menjadi satu peradaban yang luar biasa karena mereka mempelajari Al-Quran. Tentunya Al-Quran tidak hanya dibaca, tetapi ditadaburi. Bahkan yang luar biasa yang kita nanti-nantikan, Al-Quran ini akan menjadikan syafaat kita di akhirat nanti. Maka semangatlah di bulan suci Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Bahkan ada penelitian di mana kita punya ada otak kanan, otak kiri, ada otak yang untuk seni, ada otak untuk berpikir. Maka dengan Al-Quran ini lengkap. Karena Al-Quran ini ketika kita baca panjang pendeknya gunanya, ini mengandung seni. Walaupun mungkin kita tidak berbakat dari seni. Maka otak kita akan berfungsi itu. Dan kita disuruh berpikir. Apalah ta'qilun, kenapa kita tidak berpikir? Bahkan ketika bangun tidur saja, disunahkan kita langsung baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wahtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Setelah kita baca doa bangun tidur, menggosok mata, baca ayat itu. Di situ apa? Disuruh berpikir tentang langit, bumi, kejadian siang dan malam sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Nabi Musa diberikan mujizat yang luar biasa dengan tongkatnya. Mungkin ada Nabi juga, Nabi Soleh, yang dengan izin Allah, bisa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala unta keluar dari batu. Tapi itu semuanya sudah berakhir. Tapi Al-Quran tidak menunjukkan itu. Bahkan kita disuruh berpikir yang lebih besar tentang langit dan bumi. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciptaan Allah. Allah menciptakan langit tanpa tiang, tanpa retak. Bagaimana sekarang orang yang katanya ahli arsitektur, ahli sipil, untuk membangun 1 meter saja pasti punya tiang. Kalau tidak ada tiangnya akan ambruk. Tapi kenapa kita nggak berpikir bagaimana Allah yang menciptakan langit, bumi begitu besar? Pasti Allah lebih besar, maha besar. Maka disitulah orang-orang yang mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hal yang sekecil pun yang Allah sampaikan tentang nyamuk. Bagaimana Allah menciptakan nyamuk. Luar biasa, kita jangankan menciptakan nyamuk. Membuat patungnya saja yang percis ada matanya, ada hidung, nggak bisa. Tetapi Allah menciptakan itu dalam tubuhnya lengkap. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berpikir. Ada ayat yang Allah langsung kasih tahu tentang misalnya madu sebagai obat. Maka kita di situ berpikir, ketika madu sebagai obat, yakinlah itu. Tetapi kita disuruh berpikir, bagaimana dosisnya, bagaimana madu yang berkualitas. Tapi ada juga Allah yang tidak sampaikan. Misalnya, watini wa zaitun. Di buah tin dan zaitun. Allah nggak sampaikan. Tetapi kalau orang berpikir, pasti ini ada sesuatu yang Allah berikan di situ. Maka ditelitilah menghasilkan ilmu-ilmu teknologi yang bermanfaat untuk manusia ini. Sahabat IKADI rahimakumullah. Kalau kita mempelajari Al-Quran ditadaburi, makanya ketika ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Nah ini yang kita dengar. Bacalah agar kita menjadi ilmuwan, teknokrat dan sebagainya. Padahal kelanjutannya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Maksudnya apa? Kalau ditanya kenapa benda jatuh, kita katakan karena ada gravitasi. Maka itu hanya Iqra. Tapi kalau kita Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa benda jatuh? Karena Allah menciptakan gravitasi. Maka dengan izin Allah benda itu jatuh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya apa?
semua kita mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala karena dalam Al-Qur'an itu lengkap. Ada ilmu kedokteran, ada ilmu pertanian dan ekonomi dan semuanya. Al-Qur'an adalah wajib kita pelajari semuanya. Ini fardu ain. Tetapi dalam mengamalkannya ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau namanya sholat, zakat itu fardu ain. Siapapun wajib untuk melaksanakannya. Tapi kalau ilmu kedokteran, kalau dalam satu kampung sudah ada yang belajar kedokteran, maka itu fardu kifayah, kita tidak wajib. Kalau satu kampung tidak ada yang belajar pertanian, ustadz pun akan repot kalau tidak bisa makan, maka semuanya jadi dosa. Maka marilah untuk mengamalkannya, ada yang fardu kifayah, ada yang jadi petani, ada yang mungkin di insinyur untuk bangunan sipil dan sebagainya, dan juga mungkin ada di bidang ekonomi. Jangan sampai kalau kita nggak ada yang belajar ekonomi Islam, maka semuanya akan terjadi transaksi riba. Insya Allah di bulan suci Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran, yang kita akan mulia kalau kita di dalamnya mempelajari Al-Quran yang tidak hanya dibaca, ditadaburi. Insya Allah ini adalah kesempatan yang baik. Bahkan dulu ulama-ulama sampai menemukan robot. Tapi robot ini adalah untuk sarana ibadah. Menunjukkan waktu sholat. Kemudian menyiapkan al-wudu. Bahkan mungkin pesawat terbang pun yang awalnya adalah dari ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mulk ayat 19 yang Allah sampaikan bahwa kalau burung itu terbang maka Allah tahan sayapnya. Dari situ para ulama mengembangkan dia berterbang dari ketinggian 1 meter, 2 meter dan puncaknya di Andalusia. Di situ ada Istana Alhambra, disaksikan banyak bagaimana dia ingin terbang dari ketinggian tertentu ternyata sampai ke bawah. Terluka. Kenapa? Karena tidak dilengkapi dengan ekor. Karena kalau berhenti harus ada ekor. Akhirnya dikembangkan oleh orang-orang kafir. Dan ujungnya ternyata ketika pesawat sudah jadi, itu terjadi retak di atas. Maka akhirnya yang menemukannya adalah seorang muslim, yaitu B.J. Habibie, yang kita kenal dengan Mr. Crack atau retak dalam bahasa Jerman, sehingga bisa mengatasi itu semua. Insyaallah semangat belajar Al-Quran. Di bulan suci Ramadan ini, bacanya pun dilipat gandakan, ditadaburinya, kita semakin yakin, diamalkan, kemudian diajarkan. Demikian, sahabat IKD rahimakumullah, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.